video, sehingga kalian memperhatikan semua yang dijelaskan oleh Bu Guru. Ya, udah makan semuanya? Ya, udah sarapan? Udah ya? Mudah-mudahan kalian sehat semua. Baiklah, langsung saja kita belajar dengan pembelajaran 5, yaitu tentang gambar. Ya, kita lihat sini gambar. Ada gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Seperti ini ya. Kita lihat seperti ini kan. Ada, buka. Ya, buka halaman 37. Bekerjalah dengan cara berkelompok. Di situ ada, baca ya. Yang belum baca tolong, yang belum bisa baca tolong di rumah belajar baca ya. Meja yang belum bisa. Yang udah bisa lihat sini. Bekerjalah dengan cara berkelompok. Buatlah cerita berdasarkan gambar di atas. Buatlah cerita pada tempat yang sudah disediakan. Di halaman berikutnya, ceritakan hasil kerja kelompokmu di depan kelompok yang lain. Nanti kalau kamu sudah membuat cerita, kamu ceritakan nanti ya. Nah, itu gambar yang pertama. Ada kan? Gambar sedang apa itu? Nanti kamu ceritakan. Yang pertama itu gambar apa? Ya. Gambar apa yang pertama itu? Ada Udin dan teman-temannya itu. Udin dan teman-temannya sedang bermain tanah. Ya, kalian suka bermain tanah? Ya, kalian suka bermain tanah? Kalau bermain tanah, ingat kalau sudah selesai pulang cuci tangan, jangan lupa. Biasanya lupa ya, langsung aja makan ya. Nah, sekarang gambar 2-nya. Nah, itu gambar 2-nya apa? Menunjukkan apa? Nah, setelah bermain ya, salah satu teman Udin bermain, setelah itu tidak mencuci tangan. Kalau yang satu mencuci tangan, kalau yang satu tidak mencuci tangan. Mana yang baik anak-anak? Yang baik setelah bermain apapun ya, kalau pulang itu harus cuci tangan. Barangkali kamu mau makan apa, supaya yang dimakan itu nanti masuk ke tubuh kita itu tidak kena penyakit ya. Nah, itu makanya kita harus selalu cuci tangan setelah bermain ya. Di sini ada nih gambar 2-nya ini, teman Udin. Yang satu cuci tangan, yang satu tidak langsung ambil makanan ya. Itu tidak boleh, itu harus cuci tangan, jangan langsung ambil makanan ya. Terus gambar 3-nya nih apa nih? Gambar 3-nya tuh apa tuh? Yo, sedang apa? Gambar 3-nya. Gambar 3 itu semua siswa sedang makan bersama. Semua temannya itu sudah makan bersama. Gambar 3-nya. Terus gambar 4-nya apa? Apa ini? Gambar yang 4. Ada yang sakit ya. Gambar 4-nya ada yang berbaring karena sakit. Kenapa sakit? Tadi itu karena setelah bermain dia pulang tanpa mencuci tangan ya, oleh karena itu dia sakit.
Ya, makanya kita tadi tuh harus cuci tangan yang bersih, apalagi datang-datang langsung ambil makanan, tidak boleh, akhirnya sakit. Jadi teman Udin yang satu ini berbaring karena sakit, karena tidak mencuci tangan setelah bermain tanah. Ya, itu. Nah, kemudian lihat, kamu harus menceritakan tugasnya, ya. Tugasnya harus menceritakan gambar 1, 2, 3, dan 4. Bisa ya? Awas nulis sendiri, sedikit biar lancar, ya. Biar lancar latihan, nulis sendiri, jangan orang tua yang nulis. Ya, belajar sendiri biar bisa nulis, biar bisa baca. Ya, udah kelas 3 kan? Ya. Nah, itu kamu nulis cerita dari gambar tersebut. Itu tugasnya di halaman 38. Ya, halaman 38 kamu ceritakan, itu tugasnya. Udah diceritakan sama Bu Guru kan? Gambar nomor 1 apa? Kamu lihat lagi di sini. Oh iya, gambarnya Udin dan teman-temannya sedang bermain tanah. Kamu tulis di situ, ceritakan. Gambar 2-nya apa? Ya, udah ceritakan setelah main tanah. Teman yang satu mah pulangnya cuci tangan. Tapi teman yang satunya lagi tidak cuci tangan, langsung makan, ambil makanan. Ya, 3-nya apa? Tuh, bersama-sama makan. Iya, nomor 3-nya, yang satu enggak cuci tangan, yang satunya bersih, yang 2 orang mau bersih ya, yang satu enggak cuci tangan. Akhirnya kenapa? Nomor 4-nya. Ya, gambar nomor 4, akhirnya yang tidak cuci tangan menjadi sakit, ya. Kamu ceritakan kembali di halaman 38, tapi tulisnya di buku polio. Yang jelas ya, dikasih nama, nulis sendiri. Paham? Nah, sekarang lihat halaman 39. Halaman 39. Perhatikan kembali gambar seri di depan. Apa yang dilakukan salah satu Udin sehingga ia jatuh sakit? Jadi kamu lihat gambar yang tadi itu, ya, tuliskan pada tempat yang tersedia. Lihat gambar. Nah, ya, gambar lagi, diceritakan lagi apa itu di situ, ya, diisi lagi halaman 39. Ayo bercerita. Kemudian aturan sebelum makan. Biasanya aturan sebelum makan itu apa? Biasanya, ya, sebelum makan kebiasaannya apa? Yo, mencuci tangan dulu sebelum makan. Ya, sebelum makan kita harus mencuci tangan. Sudah duduk di meja makan, mau makan, kita berdoa. Ya, sebagaimana biasa, berdoanya bagaimana? Udah bisa lah kelas 3 dari guru agama ya. Berdoa mau makan. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Supaya kita sehat sebelum makan. Aturannya setelah cuci tangan, berdoa, terus menyimpan makanan. Ingat, makanan harus ditutup supaya tidak terhinggap lalat, debu, segala macam, ya, harus ditutup.
tutup agar terjaga kebersihannya, ya, supaya kita tidak sakit karena ada lalat, ada debu, ada apa ya. Jadi kita harus tutup makanan, apapun harus ditutup. Apalagi aturan sebelum makan, ya, udah berdoa, udah mencuci, udah berdoa. Apalagi makan gak banyak-banyak ya, sampai apa, sampai kenyang gak bisa jalan, sampai mau muntah. Jangan gitu, makan secukupnya, aturannya seperti itu, ya, makan secukupnya, jangan banyak-banyak supaya tidak terbuang. Berang kebanyakan kamu dibuang nantinya, nggak sisa, masih ada sisanya ya, ya, jangan ada sisa, makan secukupnya, ya. Kemudian 39 sekarang halaman 40. Aturan sebelum makan itu kamu baca sampai selesai. Tadi tugasnya bercerita, lihat gambar ya, halaman 38. 39-nya ada itu, tuliskan pada tempat yang tersedia itu. Apalagi nih, aturan sebelum makan dibaca. Ada kan di situ, kamu lihat bukunya, baca dulu, ya, dibaca. Itu ada itu, ya. Kemudian tuliskan kebiasaan melakukan sebelum makan, cuci tangan. Nah, udah tadi udah diceritakan sama Bu Guru ya. Itu kamu isi. Bandingkan kebiasaan dengan kebiasaan temanmu. Adakah kebiasaan teman yang baik tapi belum kamu lakukan? Bagaimana kamu akan melakukannya? Ya, itu udah, yang ini aja apa? Yang tugasnya nggak usah banyak-banyak, takut kamunya kecapean ya. Sekarang tugasnya itu aja, bercerita halaman 38 sama aturan makan 41. Tuliskan kebiasaan yang kamu lakukan sebelum makan, lalu ceritakan di depan teman-temanmu ya. Itu yang tadi Ibu jelaskan tadi, ya. Sebelum makan itu apa, kita cuci tangan dulu, ya kan? Sudah jelaskan seperti tadi ya. Itu PR-nya tugasnya, ya. Halaman 38 sama 41 aja, ya. Lanjutkan halaman 42. Itu ada gambar. Ayo berlatih. Nih. Tuh. Halaman berapa? 42. Gambar apa itu? Ada sapi, ada susu, ya. Itu. Susu sapi adalah salah satu contoh makanan yang sangat baik untuk kesehatan. Beberapa perusahaan produksi susu sapi dalam bentuk kemasan kotak siap saji agar mudah dikonsumsi. Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Ya, jadi ini kotak, ya apa, susu berupa kotak dalam kemasan, ya. Perusahaan mengeluarkan susu nih, pemesanan perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D, dan perusahaan E. Jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan. Perusahaan A sebulannya 120 kotak. Jadi perusahaannya banyak ini, ya. Ada A sampai E, berarti ada 5. Kalau perusahaan susu yang A mah 1.200 kotak. Tuh. Ya. Ya kan? Di buku kamu juga ada. Lihat di situ kan? Perusahaan B berapa? 3.000 kotak. Perusahaan C
4.800 kotak. Yang kemarin kamu tulis 4.800 dituliskan. Sekarang udah bisa ya, 4.800 kotak ini. 3.250 itu perusahaan D, dan perusahaan DE 2.200 kotak. Jadi masing-masing tidak sama ya. Ada yang banyak, yang paling banyak apa ini? Perusahaan apa ini? Perusahaan C, yaitu 4.800 kotak. Ya, yang paling sedikit mana? Yang paling sedikit perusahaan apa? Menghasilkan susu yang paling sedikit adalah perusahaan A, yaitu cuma 1.200. Ya. Sekarang 43. Berdasarkan daftar tersebut, selesaikan beberapa persoalan berikut ini. Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Ya, tadi udah dibahas, udah dijelaskan. Yang paling banyak adalah perusahaan C, ya kan? Nih, tuh, iya. Jadi di sini jawabannya paling banyak setiap bulannya adalah berapa perusahaan C. Berapa? 4.800 kotak. Ya, jawabannya adalah perusahaan C. Sebanyak berapa? 4.800 kotak. Sekarang yang kedua, manakah perusahaan yang paling sedikit? Kemasan kotak paling sedikit setiap bulannya. Udah tadi dibahas, yaitu perusahaan A, hanya 1.200. Gampang ini ya. Ya, tugasnya itu aja lah, yang halaman 838 sama 41. Ini gampang, ini nanti matematika ini ya. Oh iya, ada ini soal lagi nih, halaman 44 nih. Gampang ini ya. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D? Berapa? Yang A 1.200, yang D 3.250. Jumlahkan berapa semuanya? Permasalahan tersebut diselesaikan dengan penjumlahan, tambahan ya. Tambahan. Nah, penjumlahan dapat dilakukan dengan cara bersusun ke bawah. Letakkan bilangan sejajar sesuai nilai tempatnya, lalu jumlahkan sesuai kelompok. Cara menyelesaikannya, perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak, perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Jumlah susu kotak semuanya kita jumlahkan seperti itu. Mana itu ininya?
penjumlahan dengan cara bersusun ke bawah. Ya, lihat contohnya. Tadi perusahaan A, ya, perusahaan A berapa? Menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Nah, ya, ini namanya penjumlahan. Susun ke bawah, ya. Nih, 0. Berapa ini? 5. Berapa? 4. 4.450 kotak, ya. Ini dijumlahkan. Namanya cara bersusun, penjumlahan cara bersusun ke bawah, ya. Itu nanti ada di matematika banyak sekali, ya. Penjumlahan, pengurangan dengan cara seperti ini, ya. Harus lurus nih. Ini tambah ini, nih. 0 tambah 5, 5. 2 tambah 2, 4. 1 tambah 3, 4. Jumlahnya 4.450 kotak, ya. Itu bisa, ya. Kelas 2 kan udah belajar penjumlahan, ya. Susun ke bawah itu. Kemudian halaman 44, lihat. Buka halaman 44. Selesaikan soal-soal berikut ini. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Jadi kamu jumlahkan, umpamanya A berapa? A berapa? Jumlahkanlah doang, ya. A 1.200. A sama dengan 1.200. Ini nomor 1, ya. Nomor 2 apa? B berapa? B sama dengan berapa? Lihat di sini. Di sini nih lihatnya. B berapa tuh? 3.000. Ya. 3.000. Nah, begitu kan? Nah, jumlahkan. Ya. 0 0 2 4. Ya. Namanya 4, jumlahnya 4.200. Ini perlu susun ke bawah, ya. Ingatkan, ya. Lihat tabel, kamu lihat, dibuka dulu di sebelah nih, ya. Sekarang nomor 2, kamu isi sendiri. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, ya. Jadi yang tadi tugasnya yaitu halaman 38, terus 41 dan 44. Gampang, ya? Encer, ya? Biasa tulis di buku di kertas folio, ya. Sebagaimana biasanya, hari apa dikumpulkan nantinya? Kamis, Jumat, Sabtu. Ya. Nah, itu ada yang nanya, ada yang belum paham. Belajar di rumah. Ya. Yang nggak paham, belajar di rumah, tanya yang sudah bisa. Ya. Baca jangan lupa di rumah ngeja, yang belum bisa baca. Kelas 3 udah bisa lah semua baca, ya. Yang penting kamu jangan malas, jangan suka main terus. Ya, di rumah, di rumah dolan baik.
HP baik namanya. Jangan begitu ya. Ya. Harus belajar. Ya. Itu aja ya. Tugasnya itu nanti dikumpulkan hari Kamis. Ya. Ada hari Kamis, hari Jumat, ada Sabtu. Kamis dikumpulkan, Jumat dinilai sama Bu Guru nantinya sama hari Sabtu ya. Itu. Barangkali itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah.